Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pilas semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dosen debat lintas agama. Kali ini saya akan mereaksi sebuah perdebatan yang tentunya sangat sengit dan seru ya. Ini wajib untuk kalian tonton ya, karena di sini seorang mualaf yang sangat cerdas dan fenomenal ya, Bang Zulkifli ini. Ini dia mualaf yang emang benar-benar mendapatkan hidayah ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, dia terjun ke dunia debat karena melihat ya banyaknya para misionaris yang ingin memurtadkan umat muslim dan ingin menyesatkan umat muslim ya. Di sini dia meluruskan tentang Bibelnya sendiri yang pernah dulu dia pelajari, pernah dulu dia yakini bahwa itu adalah kitab suci dari Tuhan ya. Nah, tapi setelah dia pelajari itu ternyata bukan dari Tuhan, guys. Malah itu hasil dari bikinan manusia. Nah, di sini dia terus meluruskan, terus mengkaji dan mencoba ingin membuat si dua orang Kristen ini sadar. Tapi ya susah ya. Kalau emang doktrin udah nomor satu, susah untuk sadarnya, guys. Tapi nggak apa-apa lah, ini sangat seru dan kalian wajib menyimak video ini karena mudah-mudahan dengan adanya video ini banyak yang tercerahkan ya, banyak yang masuk Islam menjadi mualaf. Oke, tidak berlama-lama lagi kita simak. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan di share ya channel dosen debat lintas agama ini biar channel ini semakin jaya di udara. Oke, untuk keseruannya kita simak. Hal itu ya menyesal dan pilu itu mengakibatkan efek sampingnya seperti ini kan, menyesal dan pilu. Kalau berarti dia punya hati, dia punya perasaan. Jadi gini kata-katanya. Jadi gini kata-katanya, karena kalau kita baperan, diputuskan mantan, balas dendam yang terkeji dan terkejam kepada mantan adalah nikahi orang tuanya. Paham kalau sampai sini? Waduh. Iya, aku setuju sama Bang Yul. Kalau manusia itu membuat keresakan, makanya kan dikirim itu penuntun ya Bang ya, dikirim penuntun supaya nggak bikin rusak. Dan penuntun itu terakhir itu kan ribuan tahun lalu Bang. Makanya Timur Tengah sekarang rusak lagi kan, hancur keturunannya yang di sini. Tapi sebenarnya ini Bangku, apa namanya ya? Kalau misalnya kita berbicara tentang apa namanya Tuhan ya, gini Abang. Apakah ketika kita menisbatkan iman kita kepada Tuhan, kita harus tanya dulu Bang, Tuhan yang kita sembah ini layak nggak dia? Contoh gini, kalau Tuhan itu tempat bergantung, itu bagus. Artinya apa? Tuhan tempat bergantung artinya Tuhan yang dimana ketika kita butuh pertolongan, kita butuh pengaduan dari masalah yang kita hadapi, ujian bahkan cobaan, ya kan? Kita mengadu kepada Dia, berarti Dia layak karena Dia tempat bergantung. Betul Bang, setuju. Tetapi ketika Tuhan itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana bisa Dia menolong? Nah, setuju itu, setuju Bang. Setuju. Ya kan? Setuju. Kalau dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin kita ingin menisbatkan iman kita kepada Tuhan yang setuju. Berikut itu, ya kan? Ya. Nah, lalu kemudian kalau misalnya Tuhan itu memiliki orang tua atau Tuhan itu dilahirkan, artinya ketika kita katakan Tuhan itu dilahirkan, artinya dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kenapa? Ada proses yang dia jalani di situ. Proses kelahiran dan kematian Bang ya. Betul. Nah, setuju aku. Iya kan? Apakah kemudian kita menisbatkan iman kita kepada sosok Tuhan yang seperti itu? Agak kacau. Kacau kita nanti. Betul. Ada proses. Ya, ada proses yang dimana Tuhan itu jadi. Betul. Nah, sementara Tuhan itu memiliki ruang,
Tuhan itu memiliki waktu. Dia yang memiliki itu, bukan dia yang harus dikalahkan oleh ruang Berada di ataupun dalam waktu. ruang waktu itu. Betul. Ya kan? Itu seperti raja yang bijak ya Bang ya. Raja yang bijak itu ketika rakyatnya bergantung membutuhkan beras, dikasih beras oleh raja itu. Bedakan dengan raja yang jahat, bengis, psikopat. Ketika rakyatnya mungkin tidak mau memuja dia, dihukum di neraka atau di api itu. Nah itu psikopat itu namanya. Setuju banget. Ya, Makanya dari tadi kau kan itu- setuju aja nih. Dari tadi kan kau setuju aja. Sekarang pertanyaanku terhadap dirimu. Setelah kau mendengar beberapa narasi dan bukti-bukti, apakah kau masih menyembah Tuhanmu itu? Oh enggak. Dari dulu enggak Bang. Dari dulu enggak. Dari dulu enggak. Sekarang kau sesembahanmu apa? Sesembahanmu? Enggak punya. Paling enggak kau sembah lah pelak Pajero atau enggak kenal pot mio, kan harus ada lah. Kalau disuruh maksa paling milih tembok sih Bang. Bagus itu. Bisa kau meratap di tembok itu. Enggak masalah. Aku setuju. Ratapan baiknya, tembok ratapan setuju. Ya aku. tapi tidak lebih kau seperti mereka gitu. Lebih parah kau gitu loh. Loh, lebih rendah dari tembok berarti kalau aku anu tembok. Lebih parah kau. Banyak, silakan Bang. betul. Lanjut Zul, kasih paham Zul. Iya Bang Kaisar. Nah, Kang, gitu dia Bang Yoga. Di dalam Islam ada yang namanya laisa kamislihi sayun. Tuhan itu tidak ada yang serupa dengannya. Karena apa? Karena esensi Tuhan, esensi manusia itu berbeda. Eksistensi Tuhan dengan eksistensi manusia itu berbeda. Karena kenapa? Keberadaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Sementara manusia itu memiliki batas. Kenapa ketika ada yang serupa dengan dia, artinya ada yang menyamai kemahakuasaannya. Contoh gini. Kenapa kita katakan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha memiliki semuanya. Nah, ketika itu kita rutut dan kita jadikan satu, itu yang dinamakan Maha Kuasa. Nah, ketika kemahakuasaan itu diberikan kepada yang tunggal, berarti tidak ada lagi yang tunggal daripada yang itu. Ya kan? Nah, artinya kalau misalnya ada yang serupa dengan Tuhan yang sama, artinya ada dua Tuhan. Contoh lagi nih, bagaimana mungkin kalau di dalam satu gunung itu memiliki dua harimau berantem? Karena apa? Garis komando itu haruslah satu, bukan dua. Karena kenapa? Hak prerogatif Tuhan itu mutlak, absolut. Ya kan? Nah, maka dari itu Tuhan tidak ada yang tidak bisa serupa dengan apapun. Laisa kamislihi sayaun. Itu. Dan yang berikutnya, Tuhan itu tidak boleh memiliki orang tua. Kalau dia memiliki orang tua, berarti ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Karena kenapa? Nanti berbakti Anggap Bang saja, dia. ya kan? Anggaplah saya anak. Sekalipun saya berkuasa di dalam bentuk apapun, tapi saya memiliki orang tua saya. Artinya ada sosok lagi yang lebih saya hormati, yaitu orang tua saya. Apakah mungkin seperti itu kita mau nisbatkan kepada Tuhan? Nggak mungkin. Karena kodrat keilahian Tuhan itu berbeda dengan kodratnya manusia. Tidak bisa kita satukan kodrat keilahian dengan kodrat kemanusiaan. Itu nggak boleh. Maha suci Allah dengan segala kepunyaannya. Justru itu dia harus berbeda. Dia harus berbeda, tidak boleh sama. Karena kalau dia sama, ya apa bedanya dia dengan makhluk yang lain? Limited edition Bang bahasa sekarang itu. Ya, Harus pasti. limited edition. Nah, konsep ketuhanan di dalam Islam yang paling terbaik ada di dalam Quran surat 112 Al-Ikhlas. Ya kan? Kul katakan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tidak boleh dua apalagi tiga. Kul huwallahu ahad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kenapa? Maha suci Allah dengan segala semua kepunyaannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Nah, itulah yang dipercaya oleh orang Islam. Yang dimana kami menyebut diri kami sebagai Muslim.
ketika kita mengatakan Islam, artinya orang yang tunduk kepada Tuhan yang benar, tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada sesuatu yang lebih besar. Kalimatnya lengkap itu Bang, harus lengkap itu Orang kalimatnya. Orang Islam itu Tunduk kenapa karena dikatakan takut selamat? Ya, orang Islam itu kenapa dikatakan selamat? Ya karena dia tunduk. Dengan apa? Dengan segala perintah-perintah Tuhannya. Ketika kami sudah meyakini dan menisbatkan iman kami kepada Tuhan yang benar, maka kami ketika melihat semua syariat-syariat dan tuntunannya, maka kami katakan samina wa atona. Kami dengar dan kami taat. Kami taat. Supaya tidak dibakar ya Bang ya. Iyalah. Gitu. Ya kan? Nah, orang yang di luar Islam ya kekal di neraka. Innallazina kafaru Itu Bang, ada yang min komentar, ahlil Bang, ada yang kitab komentar. wal musyrikina finnari jahannam khalidina sohrul bariyah. Itu ada yang komentar Bang, aku bacain dulu ya. Bang Ren itu komentar. Nggak usah lah, Tolong Bang. dijawab Bang Zulkifli. Tuhan kami punya otak untuk berpikir, awakmu bagaimana? Jawab. Nah, itu Gak katanya. usah, Aku takutnya kalau punya otak nanti amnesia Bang. gak usah ngurusin komen, gak usah. Masuk akal kan? Kalau di dalam Islam kan masuk akal abangku. Bahkan abang sebelum masuk Islam, abang itu disuruh berpikir dulu kau sebelum memeluk Bang, Islam. disuruh milih Berpikir katanya. dulu. Banyak ribuan ayat. Karena kenapa Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal, bukan orang-orang yang mati akal. Jadi berakal dulu baru beriman. Karena kenapa? Kalau kita berakal dan beriman, maka tidak akan bisa orang menggoyahkan kita. Karena kenapa? Orang yang berakal itu menemukan suatu dalil. Ketika dia menemukan suatu dalil, dia menemukan satu keyakinan. Ketika dia menemukan satu keyakinan, maka dia menemukan yang namanya kebenaran. Ketika dia sudah pegang amsik kebenaran itu, maka tidak akan bisa orang menyesatkan dia. Kenapa? Kebenaran itu ibarat hidayah yang Allah berikan. Karena kenapa? Karena dia menggunakan akal. Islam seperti itu. Bukan hanya mengedepankan iman dulu, baru akal. Nggak boleh. Ikut-ikutan nanti kita. Harus cukup umur dulu Bang ya. Kalau Ya masih balik, kecil balik. nggak Kalau nyakal. orang bilang balik. Ya kan? Ya semoga Bang Yoga bisa mengerti apa yang saya jelaskan ini. Ya kan? Nah, selebihnya itu dari penilaiannya Bang Yoga. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama dalil, agama akal, agama data itu. Ya Bang ya? Lanjut. Amin. Lanjut yang lain, Bang Kaisar. Jadi lanjut. ya sebelum ke Bang Kaisar gini. Jadi sebelum Bang Kaisar gini. Ini Bang Yoga ini nggak tahu ya ayat-ayat di Bible ya. Nggak tahu. Ini Bang Kaisar, coba Bang Kaisar tolong buka dan bacakan dan narasikan Bang Kaisar Amsal 6 pasal 26. Ayo Bang Kaisar. Pendek atau panjang itu Bang? Enggak pendek, itu pendek. Oh, Amsal oke, 6 panjang pasal harus 26 dengar. Bang Kaisar. Oke. Oke, baik. Segera. Jadi di Amsal 6 ayat ini memberitakan bahwasanya sebentar, karena lagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri yang lain memburu nyawa yang berharga. Nah, jadi kalau bayar pesundal di Kristen hanya cukup dengan sepotong roti. Dibayarnya kalau pengen make, gitu loh. Murah amat. Zaman dulu itu. Enggak, itu berlaku ke zaman sekarang kan itu ayat. Oh, belum direvisi. Udah naik inflasi tetap roti ya. Ya, makanya itu saya kaget kok Tuhan berfirman seperti itu. Ya, lanjut Bang Kaisar. Hehehe. Jadi gini Yoga, aku kasih kau satu syair ya, dan dengarkan juga untuk semua teman ya. Ada kafir bilang Tuhan tidak terbatas, setelah itu kafir bilang Tuhan terbatas. Disinilah kita lihat otak dan iman kafir tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu lampu lalu lintas.
Kami yang mendengar jadi ingin lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja yang ngomong itu dekat pasti kulibas. Karena isinya otaknya ampas dan congornya pengen ku sumpel pakai kapas. Berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Dicatat ya, berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu, berkongsi itu namanya jeruk purut. Jangan batasi kehendak dan menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang disebut. Dua alam Tuhan ciptakan gelap dan terang. Entitas tidak berbagi dan tidak berbilang. Mustahil Tuhan berada di waktu dan ruang, karena Tuhan tidak terbatas dan tidak diawang-awang. Jadi kafir kalau berkata Yesus itu adalah Injil, tapi kenyataannya menyampaikan berita Injil, memberitakan kepada bangsa Israel. Jadi jika kau sentil semua dalil, dasar memang kau bani jahil. Ini firman Tuhan kitab Injil, bukan makanan ataupun takjil yang bisa kau comot dan kau cemil. Sekali lagi ya. Nih, sekali lagi dan terakhir kali, seanjing-anjingnya, anjing tidak pernah sembah anjing. Walaupun anjing sejenis binatang, dia paham dan tidak sinting. Tidak seperti bani anjing ngaku manusia, sembah manusia tergantung seperti anting-anting. Lanjut, stay tune. Nah, terima kasih. Barusan kita semua itu mendengar hadis riwayat Kaisar itu. Itu bukan hadis, tapi nubuatan itu barusan. Oh, nubuat Kaisar itu. Lanjut Bang Zul. Oh ya, silakan. Gimana Yoga? Gimana Yoga? Boleh tanggapi. Kalau aku gini Bang, simple. Justru karena berakal itu aku nggak mau baca buku yang nggak bisa diterjemahin ke bahasa manusia itu. Contohnya apa? Ya tadi Alif Lam Mim. Itu artinya apa itu di bahasa manusia? Jangan-jangan itu salah cetak itu kalian. Salah cetak harusnya itu ke makhluk lain, dicetaklah ke makhluk Kan manusia. sudah diterangkan. Kan sudah diterangkan tadi. Apakah Kumpulan ABCD. Iya, tadi kumpulan ABCD katanya. ABCD. Kumpulan huruf hijaiyah, Bang. Kalau di Indonesia kumpulan huruf ABCD yaitu disatukan menjadi kalimat yang indah, Bang. Itu hanya Allah yang tahu, Bang. Itu, Bang. Ya, itu mutasabihat, Bang. Itu aja. Lebih indah lagu dugem Bang kalau cuman kumpulan ABCD. Itu bagi orang kafir, Bang. Bagi orang kafir begitu, ya. Kan tadi udah dibantah ya dengan kalimat Hosana di Bible. Hosana di Bible itu tidak pernah diterjemahkan karena itu apa? Itu mendoakan Yesus itu ya. Ya, itu nggak pernah diterjemahkan karena akan menjatuhkan Kristen tuh kalau kata Hosana diterjemahkan. Paham, Bang? Ya, jadi kau tuh harus memahami loh Yoga, Alif Lam Mim itu huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembuka beberapa surat di Al-Quran. Bisa juga dalam artian mengenai makna Alif Lam Mim itu, Alif Lam Mim itu merupakan singkatan dari Allah, Jibril dan Muhammad. Dengan demikian Alif Lam Mim berarti Al-Quran datang dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cocok logi apa terjemahan resmi Bang? Sudah dirundingkan belum? Sudah dimusyawarahkan belum? Itu artinya itu. Artinya masih cocok logi Kaisar. Bukan, kami nggak pernah pakai cocokologi. Nggak berani, Bang. Nggak berani, Islam cocokologi nggak berani, Bang. Ada tafsirnya. Kami nggak mau. Nah, makanya kami pun mengatakan, Yoga. Satu grup ini lah musyawarah apa artinya? Yoga, dengar. Gimana Bang? Gimana? Jangan dengar dulu. Kami tidak akan berani cocokologi dari kitab suci kami. Kami nggak berani, apalagi untuk mendebat yang namanya kaum Kristiani. Kami pakai data. Harus pakai data, bukan cocokologi, apalagi congor gitu. Nggak bisa. Mohon maaf, bukan karakter Muslim begitu. Bang, jangan cocok logi, makanya dirundingkan dulu, minimal di grup inilah. Ya itu Bang udah dirundingkan. Bentar. Itu udah dirundingkan sama Islam sedunia udah Bang. Sekarang gini saya minta, itu udah dirundingkan belum? Kalau teos itu artinya Allah, udah dirundingkan belum? Belum Sama Bang, ya. Harus belum, musyawarah berarti agama satu. gabrul ya. Berarti agama suka-suka ya. Kenapa lu sepuasnya? Harus mubus Iya. dulu Bang ya, musyawarah besar. Gini. Kau sudah tahu berapa kali konsili? Berapa kali konsili kelompok capir, kelompok kerja kelompok? Berapa kali? Tahu? Coba jawab. Belum Bang.
Berapa kali Bang harusnya? 7 kali itu kelompok capir itu. Konsili. Sampai sekarang di 6 klan banyak. Tidak satu suara. Makanya kalau ditanya nanti di akhirat, siapa Tuhanmu? Itu yang jawab lain itu. Jadi begini. Bagaimana menjawab malaikat kalau ditanya jadi begini? Coba. Jadi jangan menuduh dulu kau. Konsili itu berapa kali? Coba kau ingat. Untuk menentukan kedudukan Tuhan itu siapa. Kau harus paham. Koreksi dulu lah dirimu gitu di kitabmu. Terkadang aku lihat Kristen itu begitu. Beraninya menyerang tapi tidak tahu isi kitabnya sendiri gitu. Gimana aku nggak tahu Bang? Baca aja nggak pernah. Nah, langkah baiknya kau Kita lu mendengar. aja sendiri nggak tahu. Gimana tahu tentang Islam lo? Gimana sih? Gua teriak-teriak nih sama kayak Sugi nih. Lanjut di sini agak hujan nih. Oh ya siap Bang. Itu bilang alhamdulillah dulu dong Bang. Itu rahmat loh. Malah jengkel-jengkel gimana nanti masuk neraka kamu. Ya, jadi gitu ya pemirsa. Ada yang ngertiin tadi itu kumpulan ABCD, ada yang ngertiin juga itu singkatan. Belum final itu mereka. Di grup ini aja belum final padahal cuma berapa kepala ini. Apalagi secara internasional. Yoga. Gimana, Bang? Kau jangan kayak perempuan ya. Kau jangan kayak perempuan, jangan kayak anak kecil. Karena cara ngomongmu Siap, itu seperti siap. anak perempuan. Siap. Kau dewasa sedikit berpikir. Kenapa Iya. temanku tadi bilang ABCD? Karena kalau dibilang hijayah, kau tidak paham. Paham kau hijayah? Apa? ABCD ya? Coba. ABCD. Hijayah kau paham nggak? Kau paham nggak Huruf. hijayah? Kau paham nggak Huruf hijayah? Bang. Huruf Aku tanya ABCD kau apa? paham nggak hijayah? Aku tanya Ya, kau ini paham huruf nggak ya, hijayah huruf itu apa? Hono Caroko. Bukan. Huruf. Apa arti hijayah coba? Apa? Paham nggak? Apa? Nah makanya dikasih contoh seperti ABCD begitu loh. Karena Iya, kau paham ABCD ya. hijayah. Jadi ABCD. Waduh, pas kalau kau nggak bisa Udah berdewasa cara berdiskusi kau. Udah yoga, lu nggak usah sok-sokan ngebahas Islam di sini. Sekalinya ditanya tentang ajaran lu, tololnya minta ampun lu. Ya, mana ya nanya mana kapan? Tanya apa? Aku tanya sama kau. Aku tanya kau Nah. paham nggak hijayah itu apa? Hijayah? Nggak Nggak paham, paham. toh? Bilang aja nggak Nggak paham. Nah, jadi hijayah itu ejaan atau mengeja. Kalau di Oh, Quran itu mengeja. digunakan. Aduh, kan kau itulah. Kayak Kau di mana-mana gitu ya, beaba, dengar beaca. dulu. Ya. Dengar dulu. Manusia kalau sombong seperti kau, aku tahu kau munafik. Lebih munafik kau daripada Kristen. Yakin aku. Bisa kujas. Aku lebih dari Yesus aku, paham kau? Aku lebih dari Yesus. Paham sampai sini? Ya, tinggal bikin patung aku berarti. Nah, jadi ejaan atau mengeja yang digunakan dalam Al-Quran. Tetapi huruf hijaiyah ini digunakan dalam penulisan sehari-hari dari bahasa Arab. Kalau kami jelaskan soal ini kau nggak mengerti. Makanya didefinisikan ABCD. karena kau udah paham sampai sini. Oke. Ya, paham. Jadi gimana tadi soal itu? Ada dua pendapat ya. Ada yang bilang itu ABCD, ada yang bilang itu singkatan. Nah, di orang yang cuman beberapa biji aja bisa beda. Apalagi di dunia Nggak internasional beda kan bang, begitu lo nih kesimpulannya. goblok lo nih nggak beda bang. Itu kumpulan huruf hijaiyah. Kalau abang nggak tahu hijaiyah, saya artikan huruf seperti ABCD bang, paham? Iya, Gitu loh, kumpulan. bang. Ada yang bilang itu kumpulan, ada yang bilang itu singkatan. Yang benar itu yang mana? Bilang singkatan siapa? Kamu tadi, kamu kan ngomong itu singkatan dari Allah, Jibril dan Muhammad. Apa? Kayak Allah itu pemahaman. Bukan singkatan. Nah, Bisa kamu tadi dipahamkan, bilang, bisa oh sekarang dipahami. direvisi. Bukan direvisi. Ya itulah kau kan, itulah. Makanya mubesnya itu Al-Quran diselesaikan itu dulu, Bang. tidak pernah direvisi ya. Al-Quran itu nggak pernah direvisi, beda sama Bible. Kalau Bible tiap Kalau tahun direvisi itu sama sepakat. LAI. Sepakat, Bang. Kalau Bible ya, Sepakat, itu itu kalau bagus. Bible, Nggak pernah karena direvisi. Bible itu kan kitab dari iblis, ya Bible itu makanya direvisi. Gini. Kau tadi nanya alif lamin, bukan hijaiyah. Di situ begomu. Jujur aku bilangin, kau bego. Bentar Bang Kaisar. Baik. Bentar Bang Kaisar. Saya mau tanya dulu Yang nih. ditanya alif lamin, tapi dikolerasikannya sama hijaiyah ini. Ah. Dewasa Oke, lah baik. kau, dewasa lah sedikit juga. Yang Bang bilang, Yoga,
Ya pertama kali Bang kan Yoga, kamu, Bang Yoga. bukan aku. Gimana sih kamu yang Bang Yoga, Bang Yoga. bawa ke sana, aku pula yang di Ya, situ. ya, baik, baik. Sekarang saya tanya dulu, abang ini agama apa? Gak punya tembok, kalau harus dipaksa pantas. punya. Pak, bagaimana bisa kami mau menjelaskan pada orang yang tidak beragama? Agama saja Anda tidak percaya. Apalagi sesuatu yang berhubungan dengan Islam. Ya justru saya Sekarang nggak begini, percaya, makanya sekarang saya tanya, dijelasin bang. kenapa Anda tidak percaya agama? Nah justru saya nggak percaya itu dijelasin. Enggak, Masa Nabi saya dulu tanya ngomong langsung Anda, ada yang kenapa Anda percaya? tidak Aneh. percaya agama? Nah, masa dulu Nabi ngomong langsung dipercaya? Enggak lah, dijelasin dulu. Enggak, ini bukan Makanya kan masalah kalian Nabi. katanya Saya tidak, Pak. percaya saya tanya pada Anda, kenapa Anda tidak percaya kepada agama? Ya karena nggak pernah nonton punya kalian. Bang Jul dia Kristen, Bang Jul dia Oh, Kristen. Oh, malu dia berarti nih. Oh, malu. Ya, Iya, malu udah lah. aku bilang Bang Zul. Bang Zul, udah aku bilang. Dia ini Ya bentar bang, halo, aku naik ke kamar dulu ya. Di teras lagi hujan. Naik ke kamar dulu bentar. Nanya Islam kok tapi nggak punya agama, gimana? Berarti salah ya orang nanya Islam walaupun orang tidak beragama. Pertanyaannya gini, Kalau kata simpelnya dia ya, salah, aku. simpelnya Salah, gini. harus punya dulu. Enggak, Zulkifli Makanya bilang ada salah. yang punya Iya, iya, tembok. iya. Saya jelaskan Anda. Saya jelaskan Anda. Contoh. Yang Tadi pertama, punya tembok, dia Bang. tidak Biar nggak bentar sabar. Yoga, sabar. Dia Ya, ya, Pak. tidak percaya Aku agama, naik, Bang, itu ya. satu. Itu satu. Dan yang kedua, kalau dia tidak percaya agama, oke, mungkin saja juga dia tidak percaya Tuhan, oke? Lalu dia bertanya, apa tentang huruf hijaiyah? Sudah dijelaskan tentang apa yang kami percayai di dalam Islam. Lalu dia bilang, mana yang paling benar? Sementara di situ ada perbedaan dari para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah ayat-ayat dari mutasyabihat. Bahkan ada yang bilang cuma Allah saja yang tahu. Pertanyaannya, kalau dia mau memaksakan itu, dasarnya apa? Enggak, pertanyaan saya begini, salah enggak dia bertanya? Salahnya dia gimana sudah salahnya? dijelaskan tapi nggak nerima, itu salahnya. Iya, jadi gini. Penjelasannya beda. Izin, Dua orang izin, gini. penjelasannya Jadi beda. gini. Namanya Ini juga Yoga ini kan seorang Kristen. enggak salah lah. Jadi nggak salah, pertanyaannya nggak salah. Cuman Yoga ini kan ngakunya Kristen gitu loh, kan gitu. Hei, kapan aku ngaku? Hei, kapan aku ngaku Kristen? Oh, kamu bukan Kristen, Bukan. jadi Kapan? kamu ateis. Ya. Nah ini, gini teman-teman, ateis itu tidak Ya udah, tidak kalau dia pernah ngaku ateis, saya turunkan ya. Iya, Kalau dia ngaku gini. ateis, dia Ya betul, karena ateis itu adalah tidak pernah berbicara tentang agama atau Tuhan, tidak pernah masuk ke dalam ranah diskusi tentang agama atau Tuhan, karena memang dia ateis. Ateis itu pasti, kalau ateis asli loh ya. Berarti Ateis kalau asli itu orang- tidak masuk ke sana, karena memang dia tidak percaya. Itu ya teman-teman ya, udah jelas ya apa yang dinarasikan oleh seorang mualaf ini udah jelas ya, udah jelas kebuktiannya bahwa ketuhanan mereka itu masih belum finish, masih goyang ya. Kalau ditanya, Bapak itu siapa namanya? Roh Kudus itu siapa namanya? Tuhan kalian siapa namanya? Bingung mereka ya. Kalau ngerucut ke Yesus katanya Tuhannya. Terus Bapak itu Tuhan bukan? Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Satu katanya. Kocak. Parah ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah meluruskan ya, meluruskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Luruskanlah ajaran Islam. Kita udah meluruskan. Jadi fitnahan mereka terhadap Islam ini gagal total ya guys ya. Kalau misalkan mereka ingin mengupas alif lam mim atau mengupas apa, itu tentu tidak akan bisa berhasil mereka ini untuk memelintir yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan, dan kalau suka di-subscribe, like, komen, dan di-share ya. Jangan lupa bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.